Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat ranking di Microsoft Excel. Kita sebagai guru tentu dituntut harus pandai membuat ranking di Microsoft Excel. Kalau ada guru yang membuat ranking siswa dengan cara manual, sangat disayangkan sekali, karena cara itu tentu membutuhkan waktu yang sangat lama dan keakuratannya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bagaimana cara membuat ranking di Microsoft Excel. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dan like serta share channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung mulai ke tutorialnya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel saya. Microsoft Excel saya ini adalah tahun 2019. Kalau Microsoft Excel yang dipakai oleh saudara atau teman-teman di bawah dari tahun 2019, nanti mungkin agak sedikit berbeda tentang menu-menu ya. Tapi perbedaannya tidak begitu besar, hanya sedikit perbedaan. Pada dasarnya untuk rumus-rumusnya nanti sama semua. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama sekali kita letakkan kursor di sini, di A3. Kita ketikkan di sini nomor, kemudian nama siswa, kemudian mapelnya langsung kita buat PAI, Pendidikan Agama Islam. Kita beri selang 2 baris. Di sini kita buat PKN, kemudian selangnya 2 baris. Sini kita buat matematika. Kemudian kita selang lagi 2 baris. Sini kita buat bahasa Indonesia. Saya rasa untuk contoh ini cukup 1, 2, 3, 4 mata pelajaran saja. Untuk dikembangkan nanti kalau mata pelajarannya banyak, tentu caranya merujuk kepada cara yang saya buat ya. Oke, kita edit tabel ini, kita tarik ini ke samping supaya semua nampak. Pai ini kita tarik ke mendekat seperti ini. Ya, kita atur tabel kita secantik mungkin ya. Kita atur secantik mungkin. Sel pada tabel ini kita dekatkan. Oke. Untuk di sini kita untuk yang pi ini kan saya kosongkan tadi 1 ya. Fungsinya adalah supaya di bawah ini bisa kita buat penilaian itu kan ada 2 ya, pengetahuan, 1 pengetahuan, 1 keterampilan. Saya singkat dengan P ini pengetahuan, K ini keterampilan. Di sini juga begitu. Ini pengetahuan, kemudian ini keterampilan. Ini pengetahuan, ini keterampilan, pengetahuan, keterampilan. Oke, ini kita tengahkan dulu semuanya. Kita tengahkan. Kemudian ini kosong, ini kita gabung aja nih. Kita gabung, kita blok. Klik merge and center. Ini juga gabung, merge and center. Ini juga gabung. Bahasa Indonesia juga digabung. Nah, tampilannya seperti ini ya, ini lagi ya, ini kan ini bisa digabung ya. Supaya sejajar, ini digabung, ditengahkan. Ini juga digabung, ditengahkan. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, siswanya kita buat 5 orang saja sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kita blok lalu kita tengahkan. Selanjutnya di sini kita buat jumlah enter pengetahuan. Peng aja ya, singkat aja, jumlah peng itu maksudnya jumlah pengetahuan. Ini pun kita buat jum aja. Jum maksudnya jumlah ya. Peng pengetahuan, kita dekatkan tabelnya. Kemudian di sini kita buat jumlah keterampilan. Kete aja ya. Jumlah keterampilan, ini kita dekatkan tabelnya.
Ini kita tengahkan. Ya, ini juga kita tengahkan. Nah, kemudian di sini ini sudah jumlah pengetahuan, jumlah keterampilan. Kemudian di sini kita buat jumlah belum ya, kita ini rata-rata pengetahuan ya. Kemudian di sini kita buat rata-rata keterampilan. Nah, ini kita tengahkan. Nah, kemudian di sini ya kita buat ini kita kasih simbol aja lah. Yang ini kita kasih simbol, ini A, ini kita kasih simbol B. Kita tengahkan. Ya, kemudian di sini kita buat A tambah B. A tambah B. Lalu kita blok dan dimergekan dan ditengahkan. Nah, selanjutnya baru di sini kita buat ranking ya. Kita tulis, kita ketik ranking, rank aja ya. Rank ini maksudnya ranking. Kita blok, kemudian dimergekan, kemudian ditengahkan. Ini adalah penampakan dari tabel yang kita bentuk. Ini contohnya hanya 4 mapel ya, PAI, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita blok seperti ini. Kita blok, kemudian kita kasih tabel yang all border ya, lengkap dengan tabel-tabelnya. Kemudian kita ketikkan nama, misalnya Salsabila, kemudian di sini Ridwan, di sini Antoni, di sini misalnya Ramayana, di sini misalnya Wawan S. Ya, ada 5 siswa, kita buat contohnya. Kemudian nilainya ya, nilainya untuk pengetahuan kita kasih nilai 60, ini kita kasih nilai 70, kemudian 80, 90, kemudian 89. Ini nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini di sini kita buat 78, 87, 90, 90, kemudian 87. Ini nilai keterampilan. Nah, untuk ke sampingnya kita copy aja ini ya. Kita copy aja. Kita pastikan aja di sini supaya lebih cepat. Oke, ini nilai udah kita isi ya. Untuk membedakan dia kita ganti aja sedikit-sedikit. Ini 89, ini 87, ini 88, ini 86, kemudian ini 80, ini 85. Oke, kita ganti supaya nanti jangan sama nilainya. Oke, nilainya sudah lengkap. Selanjutnya jumlah pengetahuan ini ya, jumpeng, maksudnya jumlah pengetahuan. Di sini kita letak jumlahnya. Kita ketik dulu sama dengan. Untuk menggunakan rumus kita mulai dengan sama dengan ya. Kita cari jumlah pengetahuan untuk Salsabila. Kita pertama sekali kita ketik sama dengan, kemudian kita klik pengetahuan yang untuk PAI. Klik, kemudian ketik tambah. Klik pengetahuan, nilai pengetahuan untuk PKN. Kemudian ketik tambah. Klik nilai pengetahuan untuk Matematika. Kemudian tambah. Nilai pengetahuan untuk Bahasa Indonesia. Habis ya. Kalau sudah habis kita enter. Enter ya. Jadi jumlah pengetahuan untuk Salsabila adalah 269. Untuk yang di bawah ini kita tinggal tarik saja yang ini, tarik turun ke bawah. Ya, seperti itu ya. Kita cari jumlah keterampilan. Ketik sama dengan jumlah keterampilan Salsabila pertama, ditambah, ketik tambah keterampilan kedua, ketik tambah keterampilan ketiga, ketik tambah keterampilan untuk Bahasa Indonesia. Udah 4 ya. Lalu enter. Kemudian kita tengahkan. Lalu ini yang ada kotak kecil ini, yang hitam ini ya. Yang warna kotak kecil ini kita klik, kita tarik ke bawah.
Nah, yang lain juga dapat jumlahnya. Kemudian untuk rata-rata pengetahuan sama dengan, kita ketik sama dengan pengetahuan itu, ini nilainya, kita klik ya, kita klik jumlah pengetahuan, lalu kita tekan per. Per itu maksudnya bagi ya, garis miring. Per banyaknya mapel. Banyaknya mapel ada 4 tadi ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ini per 4, lalu enter. 67,25 ini adalah nilai rata-rata pengetahuan Salsabila. Lalu ini kita tarik ke bawah supaya semuanya dapat. Oke, kita lanjutkan dengan rata-rata keterampilan. Ketik sama dengan, kemudian jumlah keterampilan. Ya ini ya, 314 diklik. Lalu ketik per. Kemudian banyaknya mapel. Banyaknya mapel ada 4 mapel. Kita bagi 4. Lalu enter ya. Kemudian ini kita tengahkan. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke, kita sudah ketemu rata-rata untuk pengetahuan dan rata-rata untuk keterampilan. Rata-rata pengetahuan tadi kita kasih simbolnya A tadi ya. Kita kasih warna aja. Rata-rata untuk keterampilan kita kasih warnanya warna hijau. Nah, oke. Maksudnya adalah A tambah B. Maksudnya A itu yang ini, B itu yang ini. Kita buat di sini sama dengan kita klik nilai A untuk nilai rata-rata pengetahuan, lalu tambah kita klik nilai rata-rata keterampilan, enter. Ini jumlahnya ya, jumlah rata-rata kedua ini ya, kedua antara pengetahuan dan keterampilan. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita akan mencari ranking berdasarkan nilai A tambah B ini. Ya, ini A tambah B ini sudah kita pahami. A itu adalah rata-rata pengetahuan, B itu rata-rata keterampilan. Lalu kita jumlahkan kedua rata-rata ini jumlahnya, maka kita cari ranking berdasarkan jumlah A tambah B ini. Kita buat di sini. Rumusnya adalah, pertama kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita ketik RANK, bacanya rank, kemudian buka kurung, kemudian kita klik ini ya, kita klik nilai yang pertama ini, klik. Nah, ternyata dia berada di O5, maksudnya ini O5 itu yang di sini, ya ini 5, dia ada di O5. Kemudian kita buat titik 2, kita buat titik koma ya, seperti ini ya, titik koma. Ada sebahagian laptop atau komputer dia bukan titik koma, ada sebagian yang titik 2, ada sebagian titik koma. Jadi untuk mengetahuinya yang mana laptop kita miliki, kita lihat di sini ya. Di sini ada tulisan rank, number, kemudian ada ini titik koma. Titik koma, kemudian ini rep titik koma. Jadi kita pakai titik koma ya. Kemudian setelah kita buat titik koma, lalu kita ketik dolar. Ya, simbol dolar ada di keyboard ya, ada di keyboard dolar. Kemudian kita buat huruf yang pertama O ya, ini kan O huruf pertama nih ya. Ini O, kita buat O situ, O. Kemudian kita tutup lagi dengan dolar. Kemudian kita ketik ini dia sampainya di angka 5 tadi ya, O5 ya, dolar O, dolar 5, seperti ini ya. Kemudian kita buat titik 2. Titik 2 maksudnya sampai ya. Sampai di mana? Ya sampai di sini. Ini ya, 176 ini dia berarti ada di 9 ya. Berarti O9. Berarti kita ketikkan dolar, kemudian O, dolar, kemudian 9. Nah, lihat langsung ditandai ya. Langsung ditandai dari situ, langsung kembali ditandai. Nah, kalau nanti data siswa kita sampai ke bawah, tengok di apanya ya, di angka ini, angka berapa dia berhenti. Kita buat rumusnya angka terakhir berhenti taruh di sini. Lalu
kita ketik lagi titik koma seperti ini ya. Nah, kalau kita buat 0, maka nanti rankingnya itu yang paling tinggi akan dibuat ranking 1, yang paling rendah nilainya akan dibuat ranking terakhir. Kalau kita buat angka 1 seperti ini, nanti yang paling tinggi nilainya akan dibuat ranking terakhir, yang paling rendah nilainya akan dibuat ranking 1. Jadi kita butuh di sini angka 0. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini rangkaian membuat rumusnya ya. Lalu kita enter. Nah, 145,75 ini atas nama Salsabila dia ranking 5. Kita lihat untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini caranya nggak perlu lagi kita ketik seperti tadi ya. Kita klik aja ranking ini, lalu ada tanda kotak kecil di sudut ini, sudut bawah ini, kita klik lalu tarik ke bawah. Nah, ternyata ini kita tengahkan dulu ya. Nah, ternyata ranking 1 itu adalah ini ya. Ini ranking 1. Atas nama Ramayana dengan jumlah rata-rata pengetahuan dan rata-rata keterampilannya dijumlahkan dia paling tinggi yaitu 177. Ini ranking pertama. Ranking kedua ini ya, Wawan S ranking ketiga ini, Anthony ranking keempat adalah Ridwan, ranking kelima adalah Salsabila. Oke, kalau kita ganti misalnya nilai salah satu, misalnya gini. Ini yang 90 ini kita ganti misalnya menjadi 10. Otomatis ranking ini akan berubah. Coba perhatikan ya, kita ganti 10 lalu enter. Oke, dia jadi ranking 4. Yang tadi dia ranking 3 tadi ya, sekarang dia jadi ranking 4. Karena kita ganti ini tadi 10. Coba kita ganti lagi 80 ya. Dia jadi ranking 3 kembali. Kalau kita ganti misalnya kalau kita ganti misalnya nilai pengetahuan keterampilan boleh ya, tapi kalau kita ganti ini secara manual nggak boleh. Misalnya ini tadi kita cari pakai rumus ya, ini kita cari pakai rumus. Yang ini yang saya kasih tandai, yang saya blok itu kita cari pakai rumus, tidak boleh diganti manual ya. Tapi kalau ini boleh kita ganti manual. Nanti tidak akan mempengaruhi rumus. Oke, demikian tadi pelajaran kita tentang membuat ranking di Microsoft Excel. Semoga mudah dipahami dan dipraktikkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.